Ya, kembali di Dr. Oz Indonesia. Setelah kita membahas berbagai keluhan yang berkaitan usia kadang-kadang. Nah, usia, kali ya? ini juga masih berkaitan dengan usia. Jerawat. Bener nggak sih dok, tumbuh jerawat karena akil balik? Nah, ini dia. Bener Berbagai macam penyebab jerawat ya. Aha. Itu pastinya satu adalah hormon. Hormon. Dan hormon yang memegang peranan banget adalah hormon laki-laki. Oke. Karena hormon laki-laki ini berkaitan dengan masalah meningkatnya produksi minyak pada kelenjar minyak di kulit. Nah, selain hormon, kemudian kelenjar minyak, yang tidak kalah penting yang menyebabkan jerawat adalah bak mandi. Bak mandi. Apa dok? Bakteri. Oh bakteri, kotoran, di jalan. Nah, dari knalpot mana gitu ya? tuh asal bakteri? Bisa dari tangan, Dari tangan. dari debu. Biar lebih jelasnya lagi mengenai jerawat, kita lihat Animasi. Nah, ya animasi. Nah, ini wanita. Kebetulan wanita. Nah, di sini ada penampang kulit. Nah, ini kulit. Ya. Ini bakteri. Ya, ini bakteri. Tadi saya bilang bahwa penyebab ini penampang kulit. Di sini ada jaringan rambut dan akar rambut. Nah, ini yang bengkak akibat dari penumpukan bakteri dan Lemak. produksi dari kelenjar minyak. Oh, bukan lemak ya? Bukan, Oh, bukan. ya Minyak. lemak dari luar juga, tapi minyak lebih dominan. Ya. Akhirnya dia mengiritasi atau mengakibatkan peradangan, muncullah pembengkakan, Akhirnya menjendol begitu ya menjendol. dok ya? Ya. Nah, ini jerawat yang salah satu contohnya adalah jerawat yang kayak nanah, atau istilahnya, aduh tuh jerawat kayak jerawat batu ya. Nah, Yam, kita ingin minta bantuan dari penonton sehat kita, tapi dia bisa dikatakan adalah Remaja. Remaja. Ya udah, kita aja dok. Hah? Kita aja. Tenang Yam, sama. Ya kadang-kadang harus ingat. Oh iya, Ingat agak usia. sedih juga ya. Agak sedih walaupun beda setahun dengan bintang tamu saya yang berikutnya. Silakan Dek, dua orang ini ya. Silakan tepuk tangan untuk teman-teman Anda. Dengan ada siapa namanya? Hanif. Halo. Hanif. Mas Hanif. Jonathan. Sekarang juga ada Dokter Luciana. Halo Dokter Luciana. Ya Ma, ini Dokter Luciana. Ini dua asisten kita yang akan memberikan informasi bahwa dalam arti ini kan jerawat identik dengan seorang remaja. Nah, biasanya kalau pagi-pagi atau awalnya muncul jerawat, yang paling sering dilakukan sama jerawat ngapain? Mencet? Iya. Dipencet. Kamu? Dipencet juga. Dipencet. Nah, dari kedua rekan kita ini, ya penonton saya, yang boleh dipencet itu yang mana sih? Sebetulnya jerawat jangan dipencet pun nggak apa-apa ya. Saya boleh dipencet kok dok. Saya aja dipencet dok. Yang di danger area itu sekitar mulut sini sampai batang hidung itu nggak boleh dipencet ya. Nah, ini namanya area segitiga kematian. Iya. Itu nggak boleh dipencet, Serem, nanti ya. kita jelasin ya. Ada yang lebih serem lagi nggak istilahnya? Segitiga kematian. Kematian. Karena bentuknya segitiga. Nah, pesan buat kalian berdua, jangan mencet sendiri ya. Minta tolong orang lain. Malah Iya. nanti kalau mencet sendiri bakal terjadi scar biasanya ya, bekas jerawatnya. Karena akibat terlalu dipaksa memencet gitu ya, ini jaringan tadi kulitnya. terjadi kerusakan pada jaringan Iya. kulitnya, malah scar. Oke, terima kasih udah bantu saya. Beri tepuk tangan buat teman Anda. Nah, Dokter Luciana tadi di awal menyampaikan dok bahwa ada suatu situasi jerawat yang berada di segitiga kematian. Nah, apabila Anda melakukan memencet jerawat pada area segitiga kematian, itu bisa aja namanya jerawat tadi kan bakteri kan ya, Bakteri. penyebabnya. Ya. Kemudian akibatnya akhirnya nanah. Nah, ditakutkan adalah nanah ini masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di daerah segitiga kematian. Ya. Pembuluh darah yang daerah segitiga kematian ini, pembuluh darahnya itu langsung terhubung ke otak. Itu rawan ya dok ya? Rawan sekali, bisa mengakibatkan yang namanya abses otak. Itu bisa menyebabkan apa tuh dok? Mati. Oh, metong sih. Ya. Nah, untuk pertama kalinya di televisi Indonesia, saya akan menunjukkan gimana cara mencet jerawat. Seru Ya, juga, Yam, tolong contohkan mencet jerawatnya, Yam. Oke. Nah, jadi Dokter Lucy, ini kita ibaratkan adalah isi di sini. Jerawat. Tadi kan Anda sudah lihat komedo yang putih, komedo hitam. Nah, cara mencetnya gimana, Yam? Dipencet aja dok. Iya, dipencet. Wah. Nah, ya. Keluar Biasanya deh. kalau mencet jerawat kan tek, kayak ada putih lemak gitu ya. Iya. Nah, ini Juga putih masih ya. aman ya. Aman. Ini masih aman, tidak masuk ke dalam pembuluh darah minimal ya. Apalagi kalau di luar area segitiga kematian. Yang dikhawatirkan adalah di sini ini ada anggap pembuluh darah nih, merah. Ya. Pembuluh darah. Nah, sekarang
saat memencet jerawat yang ada isinya nanah, bakteri, kemudian yang putih ini bukannya keluar tapi malah masuk ke dalam, ya seperti yang kamu bakal pencet nanti, Yam. Coba ini. Nah, ini kan dia bercampur dengan darah. Nah, yang nama juga darah, dia akan mengalir kemana-mana sesuai dengan cabangnya pembuluh darah. Tadi kata Dr. Luciana, yang dekat-dekat aja ya, daerah sinus hidung, kemudian di daerah saraf-saraf pada Mata. saraf mata. Nah, nanti makin jauh lagi makin lagi adalah Abses. saraf yang ke otak. Ini, Namanya Up. namanya apa, Bu? Up. Namanya abses otak. Itu. Nah, bicara masalah mencet jerawat, yang bisa dilakukan sendiri ya, walaupun kita tidak menyarankan, Dok ya. Karena ini menyangkut bicara masalah steril. Dan biasanya kalau di klinik, nah itu caranya seperti apa sih, Dok? Jadi Lucu terapis jerawatnya. itu biasanya menggunakan sarung tangan steril. Ya. Nah, ini menggunakan jarum steril. Biasanya kita menggunakan jarum steril. Jadi yang sekali buang. Jangan ditirukan di rumah. Ini hanya dilakukan oleh yang profesional. Tusuk Bisa aja gitu, ya? Dok? Ya, itu lebih gede lagi, Dok. Ini karena jerawatnya Ini gede. gimana nih? Dokter Lucy, tindakannya seperti jerawat aslinya si Yama. Tapi ini jerawatnya gede. Iya, iya. Jadi kita giniin ya. Yang ini jenis jerawatnya agak gimana gitu ya? Sudah ditusuk biasanya membuat lubang seperti ini, lalu kita pijit. Ini pijit Kita langsung. tekan. Oh, dipijit. Oh, aduh. Aduh, ini Isinya berat. ini akan keluar. Isi akan keluar. Inilah yang tadi yang seperti Yama tekan ya, Bu ya. Ini tujuannya adalah ya biar tadi yang nama ya kita kan nggak tahu isinya bakteri atau istilahnya infeksi, kita nggak tahu, ini diminimalkan dengan cara disobek itu tadi. Emang harus ahli Ya, lalu kita Emang harus dalam ahlinya. memencetnya sampai kita keluar gitu lap ya. dengan kasa steril biasanya. Udah gitu kita oleskan krim antibiotik. Seperti itu, Dok. Kalau Dokter Luciana tip deh untuk remaja atau istilahnya yang lagi punya jerawat supaya mencegah meminimalkan munculnya jerawat, Dok. Ya, saran dari saya banyak minum air putih, Hmm. konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, sering cuci muka ya kalau misalnya sudah beraktivitas. Terus jangan sering Menyentuh wajah, menyentuh wajah dengan tangan kotor. Beri tepuk tangan untuk Dokter Luciana. Terima kasih, Dok. Thank you, Dokter Ya, terima kasih Yama. Ya, ya silakan pulang. Belum ya. Oke, setelah ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Anda yang sudah dikirim melalui email dan Twitter. Jadi tetap di Dokter Os Indonesia.